Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Cian Ramadana Hastolin Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data serta rekan-rekan mahasiswa PJJ Informatika Universitas Saber Asia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan lembar jawaban ujian tengah semester ujian genap untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Fokus pembahasan kita hari ini adalah mengenal langkah-langkah proses normalisasi data dari bentuk tidak normal hingga mencapai bentuk normal kedua atau 2NF. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rio Irawan dengan nomor induk mahasiswa 250401010130 dari program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Mari kita mulai dari tahap awal, yaitu Unormalizer Form atau UNF. Di layar dapat kita lihat tabel data awal yang diuraikan dari soal. Tabel ini dikategorikan sebagai tidak normal karena masih memiliki peluang grup. Hal ini dibuktikan dengan secara visual adanya sel-sel kosong pada kolom PSRT dan nama PSRT. Kekosongan ini terjadi karena salah satu peserta, contohnya Yudi dan Pram, mengambil lebih dari satu jenis pelatihan sehingga datanya menumpuk secara vertikal. Untuk mengatasi masalah bentuk UNF tadi, kita melangkah ke tahap bentuk normal pertama atau 1NF. Secara definisi, satu relasi dikatakan memenuhi 1NF jika setiap datanya bersifat atomik. Artinya, setiap irisan baris dan kolom hanya boleh mempunyai satu nilai tunggal. Langkah eksekusinya dilakukan dengan membuat setiap baris dan kolom dengan jumlah yang sama untuk menghilangkan repeating group. Semua sel pada kolom peserta diisi dengan data induknya secara lengkap. Dan inilah hasilnya, tabel 1NF sekarang bisa kita lihat tidak ada lagi sel kosong. Data Yudi dan Pram telah diduplikasi secara lengkap setiap baris pelatihannya. Berdasarkan konsep Constraint keunikan data, tidak ada satu kolom pun yang bisa berisi sendiri menjadi satu kunci utama. Oleh karena itu, atribut yang dipilih sebagai kunci utama 1NF adalah gabungan dari dua valid atau kita sebutnya dengan konsep primary key, yaitu kode PSRT dan kode PLTHN. Sebelum melangkah ke 2NF, kita harus menganalisis function dependency atau ketergantungan fungsional atributnya terlebih dahulu untuk menguji adanya ketergantungan parsial. Dari analisis relasi antar file ditemukan 3 poin penting. Yang pertama, kode PSRT secara fungsional menentukan nama PSRT. Ini adalah ketergantungan parsial karena atribut bukan hanya kunci tergantung pada file terkunci. Yang kedua, kode PLTHN secara fungsional menentukan jenis PLTHN. Ini merupakan ketergantungan parsial. Yang ketiga, ketika gabungan kode PSRT dan kode PLTHN secara fungsional menentukan fungsi evaluasi. Ini dinamakan ketergantungan penuh atau full functional dependency. Karena nilai evaluasi baru bisa diketahui secara utuh untuk menggabungkan peserta dan pelatihannya. Berdasarkan temuan ketergantungan parsial tadi, kita wajib mentransformasikan ke bentuk normal kedua atau 2NF. Syarat 2NF adalah data wajib memenuhi 1NF terlebih dahulu dan tidak boleh ada lagi ketergantungan parsial. Atribut yang bukan kunci utama wajib tergantung secara fungsional penuh pada primary key. Untuk langkah eksekusinya adalah menghapus subset data yang mengalami ketergantungan parsial hubungan tabel lama, kemudian memisahkan mereka dalam bentuk tabel-tabel yang mandiri. Hubungan antara tabel baru ini nantinya dijaga menciptakan 4K atau FK. Nah, ini tabel hasil dekomposisi pertama tahap 2NF. Ini adalah tabel master peserta. Mari kita beri nama tabel strip bawah peserta. Tabel ini berfungsi untuk mengisolasi data peserta agar nama peserta tidak ditulis berulang untuk berpotensi menimbulkan anomali data. Di sini kode PSRT bertindak sebagai primary key tunggal dengan anggota data KS1, KS2, dan KS3. Tabel dekomposisi kedua adalah tabel master pelatihan atau tabel garis bawah pelatihan. Sama fungsinya dengan tabel peserta, tabel ini mengisolasi data, judul, atau jenis kelas agar memiliki master tersendiri. Di sini kita menggunakan kode PLTHN sebagai primary key-nya.
Nah, yang terakhir untuk menghubungkan antara tabel master peserta dan tabel master pelatihan, kita membuat tabel transaksi evaluasi atau tabel evaluasi. Tabel ini menjembatani relasi dan menggunakan composite primary key, yaitu gabungan dari kode PSRT dan kode PLTHN, sekaligus di dalamnya ada file kode PSRT merujuk sebagai for key ke tabel peserta dan kode PLTHN merujuk ke for key untuk tabel pelatihan, sehingga nilai evaluasi setiap peserta tersimpan secara akurat, efisien, tanpa redundasi data. Mungkin demikian presentasi mengenai pembahasan UTS sistem basis data mengenai proses normalisasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.